Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah. Sebelum lanjut jangan lupa di-subscribe dulu ya. Kata dakwah merupakan masdar, kata dasar, dari kata da'a yang artinya mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan dakwah disebut da'i untuk laki-laki dan da'iyah untuk perempuan. Dakwah dapat diartikan sebagai ajakan orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam, agar tercapai pola hidupnya lebih baik, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalil untuk berdakwah ada dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Adab berdakwah. Berikut adab dalam berdakwah. Pertama, dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kedua, dakwah menggunakan cara mawizatul hasanah atau nasihat yang baik. Ketiga, dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Dan keempat, dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Tujuan berdakwah. Di antara tujuan berdakwah, yaitu: pertama, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak melakukan kemusyrikan. Kedua, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mengerjakan amal saleh dalam arti yang seluas-luasnya. Dan keempat, berakhlak mulia yang tolak ukurnya adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode dakwah. Pertama, meluruskan niat. Niatkan berdakwah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepentingan lain, tetapi hanya mencari ridhanya. Kedua, dakwah itu harus bijak, mengetahui betul kondisi umatnya atau jamaahnya, sehingga materi dan metode yang disampaikan tepat mengenai sasaran. Ketiga, hindari cara-cara yang memaksa, menakutkan apalagi cara teror, tetapi kedepankan cara yang damai, indah, santun dan menenteramkan. Dan keempat, lakukan dakwah dengan cara berdialog dan berdiskusi. Media dakwah. Penggunaan media dakwah akan lebih baik jika mencirikan zamannya, tidak konvensional. Apalagi hanya sekedar ceramah dan mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar, setelah itu bubar tanpa bekas. Adapun bentuk media dakwah yang berkembang saat ini dibedakan menjadi media elektronik dan media cetak. Contoh media elektronik seperti media sosial, TV, radio, internet. Sedangkan media cetak seperti buku, jurnal, majalah, spanduk, brosur, pamflet, dan lain-lain. Manajemen dakwah. Untuk mendukung keberhasilan dakwah, perlu beberapa hal yang harus diterapkan, seperti: pertama, lemah lembut dalam menjalankan dakwah. Kedua, bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk urusan dakwah. Ketiga, menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah. Keempat, lapang dada dan sabar. Kelima, kebulatan tekad. Dan yang keenam, bertawakal.